santri, ayo ngaji dan patuh pada kiai. Jayalah bangsa, jaya negara, jayalah pesantren kita. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Ikrar Santri. Kita berangkat ke pesantren dengan penuh semangat, raih cita-cita luruskan niat, mengabdi untuk masyarakat umat. Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri bukti cinta pada negeri, ridho dan rahmat dari Ilahi. NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan patuh pada kiai. Jayalah bangsa, jaya negara, jayalah pesantren kita. Jayalah bangsa negara, jayalah Indonesia, jayalah warahmatullahi wabarakatuh. Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Innallaha wa malaikatahu amanat dari saya untuk kesejahteraan dan kemajuan sebagai santri. Kita harus tahu apa itu artinya santri. Dari bahasa apa? Santri adalah bahasa dari Sangkerta. Sangkerta artinya san, pangawaruhi atau katerang. Tiga pengetahuan. Apa itu yang tiga? Satu, syariat, tarikat, hakikat. Jadi santri harus menguasai tiga ilmu yang sangat penting dan akan membawa keselamatan dunia akhirat. Itulah syariat, tarikat, dan hakikat. Sangat indah sekali itu. Laksanakan itu. Apa yang tadi dikatakan dalam ikrar santri itu sangat indah sekali dan terus dipupuk dilaksanakan oleh kita berjuang menegakkan agama. Kalian harus tahu bahwa iblis yang sangat menggodanya tidak dari syahwat, tidak dari nafsu, tapi yang dari menghalang-halangi supaya jangan mencari ilmu. Itulah makanya kita terus memupuk mencari ilmu minal lahdi ilal mahdi, daripada minal mahdi ilal lahdi, daripada diam sampai masuk liang kubur. Itu terus kita memupuk ilmu, mengisi ilmu, karena iblis yang menakuti, takut dia orang yang selalu mencari ilmu. Maka kita sebagai santri yang sedang mencari ilmu supaya terus meminta kepada Allah setiap maksud, karena Nabi kita tidak diminta apa-apa dari Allah. Waqul Rabbi zidni ilma, ucapkan tambahku ilmu. Itu yang alangkah pentingnya, karena kita tahu sebagaimana Nabi Sulaiman AS disuruh milih antara tiga: kerajaan, lalu kekayaan, harta, ilmu. Beliau mencari ilmu, memilih ilmu
Oleh karena itu diberilah kerajaan dan kekayaan. Yang paling alangkah pentingnya ilmu yang sedang terus diarah atau dipupuk oleh kita sekalian. Mudah-mudahan kita bisa sesuai dengan kata orang Jepang, Omo Nenriki Iwamoto Tosu. Jika kemauan tidak dari kemauan yang keras, gunung batu pun bisa ditembus. Itu kata orang Jepang. Sekalipun dari Jepang kita supaya ini cita-cita yang kuat untuk mencapai sasaran utama adalah barokah mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, karena selalu ilmu, karena takwa disyaratkan punya ilmu. Tapi pasti setiap yang berilmu harus takwa. Kenapa? Yang takwa harus berilmu. Tapi tidak mungkin, tidak kepastian setiap berilmu takwa. Jadi yang alangkah pentingnya takwanya itu. Tapi takwa pasti, karena tidak setiap orang yang berilmu takwa. Apa contohnya? Iblis berilmu tapi tidak takwa. Itulah maka kita sebagai anak-anak santri yang sedang mencari ilmu, takwanya, jadi amalnya, terus melaksanakan ketakwaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebagai bapak ini alhamdulillah, setelahnya bermimpi bertemu dengan Nabi Rasulullah SAW sampai 6 kali dan bertemu di Madinah, lalu dipupuk, diminta terus, tidak asal cukup, minta terus kepada Allah supaya bisa menguatkan ibadah kepada Allah dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini saya sarankan kepada santri supaya ketakwaan kalian terus diperkukuh akhlak. Nah, karena dua akhlak dan takwa yang memasukkan surga nanti, akhlak baik dan takwa. Sudah. Jadi kita sebagai anak santri yang harus memupuk ketakwaan dan kelakuan yang baik sebagai nabi kita. Sebetulnya ini kemudian Maulid yang isinya harus benar-benar mengikuti ajaran Nabi. Dan Allah Nabi Muhammad diterangkan uswatun hasanah di Nabi kita. Karena takwanya yang paling baik sekali. Mudah-mudahan kita jadi sebagaimana di ajaran Nabi kita sebagai atqiyah, kita sebagai umatnya supaya mencapai kebahagiaan ukhrawiyah nanti bisa mencapai takwa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat, bisa mencapai derajat ilmu yang diridhoi Allah dan bisa menguatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binafai malam mudin wal akhirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Mabadu. Alhamdulillah pada hari ini hari yang berbahagia, hari santri, di mana dalam mengingat sejarah perjuangan santri tahun 45 itu perjuangan para santri yang luar biasa bisa mengusir penjajah dari muka bumi ini. Dan sekarang santri-santri di zaman milenial ini juga harus bisa mengusir penjajah yang dalam hati kita masing-masing. Khususnya kita sebagai generasi penerus menegakkan kalimatillah, kita harus bisa membuktikan bahwa santri itu adalah manusia yang unggul, manusia yang bermanfaat bagi umat, bagi masyarakat, bagi negara. Karena dengan kita belajar agama, ini kita akan bermanfaat untuk masyarakat sekelilingnya. Dan saya berharap khususnya santri-santri Al-Ihsan yang di sini, kalian rajin-rajinlah belajar, karena kalau lihat dari sejarah perjuangan pendirian pesantren di sini juga, dari perjuangan kakek kami yang menegakkan kalimatillah di sini, berjuang gugur, ya, ditembak oleh gerombolan untuk menegakkan kalimatillah, beliau ikhlas. Kemudian juga diteruskan oleh almarhum bapak saya, beliau walaupun santri akhirnya bergabung dengan pasukan Tentara Republik Indonesia TNI. Waktu itu berjuang menegakkan kemerdekaan Indonesia, ya, meninggalkan pondoknya untuk supaya pondok pesantren tetap berjaya, tetap bisa
memberikan kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaannya. Beliau berjuang ikut dengan TNI, perjuangan, dan pesantrennya diserahkan kepada adiknya. Dan sekarang alhamdulillah di generasi anaknya di sini kami dengan mengingat dengan perjuangan dan juga ingin mempertahankan jariah amal para karun kami. Alhamdulillah sekarang kami sudah memiliki pesantren dan juga sudah memiliki sekolah. Jadi di sini untuk memfasilitasi santri-santri kami ingin mempunyai santri yang tepat guna, santri yang berakhlakul karimah, dan juga santri yang mandiri yang bisa bermanfaat untuk dirinya dan keluarganya. Dan juga dengan adanya sekolah di sini memfasilitasi santri untuk bisa lebih berkarya, lebih bermandiri, lebih bisa memberikan eksistensinya sebagai seorang santri di masyarakat. Mungkin itu aja tujuan harapan kami. Dan dengan mengingati hari santri ini kami sangat terharu mengingat ada perjuangan alam, perjuangan para sesepuh kami semua, khususnya almarhum bapak saya. Beliau sudah berjuang untuk kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan. Tahun 2009 beliau meninggal menghadap Allah, dan di sini alhamdulillah bisa diteruskan dengan putra-putranya. Tahun 2015 kami sudah bisa mendirikan sekolah aliyah, dan ini salah bentuk wujud kami bahwa perjuangan mereka itu ada yang meneruskan dan jariah mereka tidak hilang. Dan saya berharap pada santri-santri di sini, anak-anakku semua, kalian juga terus berjuang terus memupuk ilmu, terus berjuang untuk kita sama-sama menegakkan kalimatillah di muka bumi ini supaya dapat menjadikan suatu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.